Hai semua, di video kali ini aku mau membuat dessert dari Thailand. Sudah banyak sekali yang buat ya, jadi penasaran juga seperti apa rasanya. Setelah dicicipi, rasanya unik dan makannya memang harus dilengkapi dengan kelapa muda baru enak. Nah, yuk langsung saja, yang penasaran seperti aku, simak videonya, mari kita buat sama-sama. Pertama kita buat puding kelapa muda. Siapkan 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda yang ukuran 15 gram, masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini kita aduk dulu supaya tidak menggumpal. Setelah itu masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan 65 gram santan instan. Selanjutnya tambahkan 650 ml air, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masak puding kelapa sampai mendidih. Nah, kalau puding kelapanya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya masukkan ke tin wall atau ke box kontainer atau ke loyang. Kemudian kita diamkan sampai teksturnya padat. Nah, kalau puding kelapanya sudah padat, sekarang kita kerok puding kelapa dengan kerokan kelapa. Puding kelapa ini bisa diganti dengan kelapa muda ya. Setelah itu pindahkan ke mangkok. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu puding kelapanya. Sekarang siapkan cup puding ukuran 100 ml, diameternya 6 cm, tingginya 4 cm. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin flan santan. Siapkan panci, masukkan 400 ml santan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Supaya harum, masukkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya tambahkan 2,5 sendok teh tepung maizena. Kita larutkan dulu dengan air secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke santan. Kemudian kita aduk supaya tidak menggumpal. Sekarang masak flan santan sampai mendidih dengan api kecil sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini flan santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan flan santan ke cetakan puding. Nah, jika sudah diisi semua, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat adonan dessertnya. Ambil 10 sendok makan tepung beras. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih sama dengan 40 gram. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 700 ml air. Kita tuang dulu sebagian, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan sisa air. Kemudian tambahkan 100 ml air jus pandan suji. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok teh perasan air jeruk nipis. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Supaya warnanya tidak pucat, boleh tambahkan sedikit pasta pandan, kemudian diaduk sampai rata.
Selanjutnya disaring dulu supaya adonannya halus dan tidak bergerindil. Sekarang kita masak sampai mengental, halus, dan sampai meletup-letup. Kita aduk terus ya sampai adonannya halus dan licin. Nah, ini adonannya sudah mulai halus dan licin. Sekarang kita angkat. Selanjutnya siapkan plastik segitiga. Kita masukkan adonan kue ke dalam plastik. Kemudian ini kita ikat dulu. Nah, karena adonannya masih panas, kita alas dengan serbet. Kemudian gunting ujungnya. Setelah itu siapkan plastik satu lagi yang sudah dikasih spuit. Kemudian masukkan adonan kue piak pun. Sekarang kita spuit adonan kue ke dalam cup puding yang sudah diisi santan. Warna hijaunya cakep banget ya. Kita pakai pandan dan suji asli. Terus tadi ditambah pasta pandan sedikit ya. Nah, kalau sudah selesai dispuit, sekarang kita tambahkan topping kelapa muda KW di atasnya. Boleh pakai kelapa muda asli ya. Ini solusi buat yang susah nemuin kelapa muda asli, kita pakai kelapa muda KW. Nah, jika masih ada sisa saus santan, kita tambahkan lagi saus santannya. Terakhir kita tambahkan wijen sangrai. Nah, seperti ini tampilan dessertnya, cakep banget dan menggugah selera. Nah, sekarang kita tutup dessertnya. Kemudian ini nanti kita tempelkan stiker di atasnya ya. Kemudian kita tambahkan sendok plastik kecil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilannya seperti ini. Cakep ya, dan kelihatan mewah. Nah, yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, manisnya seperti manis buah jeruk, tekstur kuenya lembut, creamy, wangi pandan dan wijen. Dan menurut aku dessert ini memang lebih mantap ditambahkan kelapa muda atau bisa pakai kelapa muda KW supaya rasanya jadi lebih enak ya. Cocok buat ide jualan atau ide sajian dessert untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat ide jualan yang simple, bisa untuk ide takjil atau ide sajian kue untuk acara. Rasanya enak, lembut, legit, dan gurih, jadi enak sekali, makannya tidak cepat enek. Cara membuatnya juga simple dan praktis. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Step pertama, kita buat dulu adonan pandan. Siapkan 3 butir telur. Pecahkan telurnya, kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 4 sendok makan terigu protein sedang.
Kemudian masukkan 250 ml santan. Tambahkan 100 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pandan sampai tercampur rata. Agar warna hijaunya bagus dan tidak pucat, kita tambahkan sedikit saja pasta pandan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita saring dulu adonan pandan supaya adonannya halus, licin dan tidak ada gerindil. Selanjutnya kita siapkan dulu cup puding ukuran 100 ml. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan dulu cup pudingnya. Setelah itu masukkan adonan pandan, kita isi sampai setengah bagian cup. Nah, kalau sudah diisi semuanya, kita kukus kue selama 15 menit dengan api kecil. Sekarang kita buat adonan gurih, masukkan 400 ml santan ke dalam mangkok, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung beras, lalu masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita saring dulu adonannya. Sekarang kita masak adonan gurih sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini adonannya sudah mengental dan sudah meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita masukkan adonan gurih, tuang di atas adonan pandan. Kita isi sampai batas garis cup puding ya. Kemudian ini kita kukus lagi kuenya selama 10 menit dengan api kecil. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat kuenya. Nah, jika kue lumpur surganya sudah dingin, kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Setelah itu, kita kasih sendok kecil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk, sekarang kita cobain kuenya ya. Rasanya enak, lembut, lumer, legit, dan ada gurihnya juga. Cocok sekali buat ide jualan takjil atau ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat bubur campur. Bisa untuk ide takjil buka puasa atau ide jualan takjil. Isinya ada pisang hijau, bubur candil ubi, dan bubur sagu mutiara. Rasanya enak dan legit. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama, kita buat dulu bubur candil ubi. Siapkan 500 gram ubi jalar yang sudah dikukus hingga matang. 500 gram ini berat bersih setelah kupas kulit. Selanjutnya, kita haluskan ubi jalar selagi masih panas. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung tapioka,
15 sendok makan tepung tapioka ini kalau ditimbang beratnya sama dengan 150 gram. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Teksturnya bagus, tidak lengket di tangan. Sekarang ambil adonan kira-kira sebanyak 1 sendok teh, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibulatkan semuanya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan pengental. Siapkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci yang agak besar. Kita masukkan 75 gram gula merah. Tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, tambahkan 1 liter air. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gula larut. Nah, ini kita saring dulu ya. Biasanya di gula merah suka ada kotorannya. Setelah sirup gula merah mendidih, kita masukkan bola-bola ubi. Kita masak bola-bola ubi sampai mendidih dan mengapung ke atas. Itu artinya bola-bola ubinya sudah matang. Nah, ini bola-bola ubinya sudah mengapung ke atas dan bentuknya juga sudah lebih besar dari sebelumnya ya. Sekarang masukkan larutan pengental, aduk cepat supaya tidak menggumpal. Kita masak bubur candil ubi sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini bubur candilnya sudah matang dan sudah meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Nah, kelihatannya enak sekali ya bubur candil ubinya. Sekarang kita mau masak santannya. Siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita masak bubur sagu mutiara. Masukkan 800 ml air ke dalam panci. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua atau merah cabai. Lalu ini diaduk sampai rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita rendam sagu mutiara di dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bintik-bintik putihnya. Selanjutnya, kita tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita masak kembali sagu mutiara selama 7 menit.
Nah, setelah dimasak selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang sempurna, tidak ada bintik putihnya lagi dan teksturnya sudah mengental. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita buat pisang hijau. Siapkan dulu 15 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Ini aku pakai pisang uli ya, boleh pakai pisang apa saja. Setelah itu siapkan kukusan, alas dengan daun pisang, kemudian oles dengan minyak sayur agar pisang hijaunya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan pisang hijau. Ambil 15 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 7,5 sendok makan tepung tapioka, kita campur dengan tepung beras. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, tambahkan 400 ml santan. Kita tuang semua. Kemudian masukkan 100 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pisang hijau sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna makanan hijau tua. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu kita saring dulu ya, agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita masak adonan pisang hijau sampai matang, menggumpal dan kalis. Nah, jika adonan pisang hijaunya sudah menggumpal dan sudah kalis seperti ini, kita angkat ya. Nah, kalau adonannya sudah tidak begitu panas lagi, jika warna hijaunya belum rata, bisa diulen dulu ya, supaya warna hijaunya jadi lebih rata. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik. Kemudian kita ambil segenggam adonan. Selanjutnya tutup lagi atasnya dengan plastik. Kemudian ini kita gilas hingga tipis, atau bisa juga digeser-geser saja seperti ini sampai tipis. Tekstur adonannya lembut dan elastis, jadi mudah digeser-geser seperti ini saja bisa ya. Setelah itu kita letakkan pisang di atas adonan yang sudah kita gilas tipis tadi. Kemudian ini tinggal dibungkus mengikuti bentuk pisang. Sisa adonan di bagian ujung kita padatkan, kemudian potong ujungnya dengan spatula agar bentuknya mirip dengan pisang. Nah, hasilnya seperti ini, cakep ya, bentuknya mirip dengan pisang. Setelah semua selesai dibentuk, kita susun dulu di kukusan. Selanjutnya, siapkan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kukus pisang hijau selama 15 menit dengan api sedang. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan ya, agar bentuk pisang tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat pisang hijaunya. Bentuknya cakep ya, tidak melebar. Selanjutnya kita tunggu dulu pisang hijaunya sampai dingin dan set dulu, baru nanti bisa diiris-iris ya. Nah, jika pisang hijaunya sudah dingin, sekarang kita potong. Kita irisnya setengah bagian saja, sedikit saja. Potongnya tidak putus ya, supaya nanti hasilnya cantik.
Nah, kita potongnya tidak putus supaya nanti bisa direkahkan seperti ini. Selanjutnya, siapkan tin wol ukuran 450 ml. Kita masukkan dulu bubur candil ubi. Kemudian tambahkan pisang hijau, kita letakkan di atas bubur candil ubi, lalu tambahkan bubur sagu mutiara. Agar bubur candilnya kelihatan, kita tambahkan sedikit di samping bubur sagu mutiara. Nah, hasilnya seperti ini, tampilannya cantik sekali ya. Selanjutnya ini kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Selanjutnya tambahkan santan yang sudah dibungkus dengan plastik es lilin dan sendok plastik. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tambahkan saus santan. Yuk mari kita cobain. Rasanya enak, legit, creamy, lembut, dan kenyal-kenyal. Cocok sekali buat ide takjil atau ide jualan atau ide sajian buat acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat ide jualan takjil. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya juga enak, lembut, legit, gurih, dan wangi pandan. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu adonan pandan, siapkan panci, kemudian ambil 7 sendok makan tepung beras kurang lebih 70 gram, kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan 3/4 sendok teh garam. Setelah itu tambahkan 650 ml santan. Kita tuang dulu sebagian, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan sisa santan. Setelah itu, masukkan 150 ml air jus pandan suji. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tidak ada gerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masak adonan pandan sampai halus, licin, dan sampai meletup-letup. Nah, jika adonannya sudah licin dan sudah meletup-letup, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita siapkan cup puding untuk ukuran volume 100 ml, diameternya 6 cm, tinggi 4 cm. Sekarang kita masukkan adonan pandan ke dalam cup puding, isi setengah bagian cup. Nah, jika adonannya sudah diisi semua ke dalam cup, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan putih. Siapkan panci, ambil 8 sendok makan tepung beras, kurang lebih 80 gram, kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan tepung tapioka. Lalu masukkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan 800 ml santan. Tuang dulu sebagian, kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, baru kita tuang sisa santan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil.
Sekarang kita masak adonan putih sampai mengental, licin, dan sampai meletup-letup. Nah, jika adonannya sudah licin dan sudah meletup-letup, kita angkat ya. Langsung saja ya, kita masukkan adonan putih ke dalam cup yang sudah ada adonan pandan. Kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan adonan putih. Sisakan sedikit ruang untuk menuang sirup gula merah. Nah, jika adonannya sudah diisi semua, kita sisihkan dulu kue jongkongnya. Selanjutnya kita buat sirup gula merah. Masukkan 150 gram gula merah ke dalam panci, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan 400 ml air. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok teh tepung maizena. Larutkan dengan 1 sendok makan air, kita aduk rata. Kemudian tuang ke larutan gula merah. Kita aduk dulu supaya tidak menggumpal. Sekarang kita masak sampai gula larut dan mengental. Nah, jika gulanya sudah larut, sudah mendidih dan sudah mengental, kita angkat ya. Sekarang kita saring dulu sirup gula merahnya. Nah, kalau kue jongkongnya sudah dingin, sekarang kita tutup. Kemudian kita tempel stiker di atasnya, lalu beri sirup gula merah dan sendok kecil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Sekarang kita tambahkan dulu sirup gula merah. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, legit, gurih, lembut, dan wangi pandan. Cocok sekali buat takjil atau ide jualan atau ide sajian kue untuk acara. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.